dan guru honorernya hanya ada 2, jadi satu formasi akan diperebutkan oleh pelamar dari luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat semuanya, berdasarkan informasi terbaru dari guru-p3k.kemdikbud.go.id untuk pelaksanaan seleksi kompetensi tahap 1, itu nanti akan dilaksanakan pada tanggal 13 sampai tanggal 17 September tahun 2021. Nah, sobat-sobat semuanya, terkait dengan pelaksanaan seleksi kompetensi 1, pada video ini kita akan berbagi informasi terkait tentang sebuah kabar gembira kepada sobat-sobat calon guru yang ikut seleksi kompetensi 1, yaitu kategori guru honorer yang berpeluang besar lolos pada tes tahap 1 P3K Guru tahun 2021. Apakah sobat-sobat di sini termasuk dalam kategori itu? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, mungkin bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, agar nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobat semuanya, kategori guru honorer yang berpeluang besar lolos pada tes tahap 1 itu kira-kira siapa saja sih teman-teman? Seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa untuk seleksi P3K Guru tahun 2021 ini nanti akan dibagi menjadi 3 tahap ya, yaitu tes tahap pertama, kemudian tes tahap kedua, dan juga tes tahap ketiga. Kemudian untuk yang berhak ikut tes tahap 1 ini adalah dari guru honorer di sekolah negeri dan juga honorer kategori 2. Terkait tentang tes seleksi P3K Guru tahap 1 teman-teman, untuk yang berpeluang lolos besar ya, berpeluang besar untuk lolos tes tahap 1 ini nanti ada 3 teman-teman. Kira-kira ini sobat-sobat semuanya ini termasuk dalam hal itu apa tidak ya, nanti silahkan dicek. Yang pertama yaitu guru honorer yang mengunci formasi di sekolah induk teman-teman. Jadi apa sih yang dimaksud dengan mengunci formasi? Mengunci formasi itu adalah ketika teman-teman dari guru honorer sekolah induk yang memiliki ijazah yang linear dengan formasi yang ada di sana, otomatis nanti tidak akan bisa dilamar oleh pelamar lain ya untuk yang tes tahap 1. Nah, kira-kira untuk penguncian formasi itu adalah seperti ini teman-teman. Pada kasusnya, dan di sini kita sajikan misalkan di sebuah SD ya, SD 1. Nah, SD1 di sini ada formasi teman-teman. Jadi SD ini membuka satu formasi. Kemudian di sini hanya ada satu guru honorer ya. Yang dimaksud dengan guru honorer yang kita maksud di sini ini adalah guru honorer yang memiliki ijazah yang linear dengan formasi yang dibuka pada sekolah induk tersebut teman-teman. Jadi di sini nanti akan berpeluang besar ya. Jadi guru honorer ini dia melamar di formasi ini dikarenakan di sini sudah menguji formasi, jadi nanti dari pelamar di sekolah lain ini tidak bisa mendaftar di sini. Nah, tidak bisa memilih formasi yang ada di sini. Pada tes tahap 1, di sini nanti teman-teman guru honorer yang satu ini hanya cukup berjuang melawan diri sendiri ya, yaitu untuk memenuhi passing grade saja. Otomatis kalau misalkan dari satu guru honorer yang ada di sini ini lolos passing grade, otomatis nanti bisa keterima di P3K ya dan mengisi kekosongan formasi yang ada di SD1. Kemudian teman-teman, nah di sini misalkan di SD2 di sini ada 2 formasi. Ada 2 formasi. Kemudian di sini hanya ada satu guru honorer ya yang memiliki ijazah yang linear dan mendaftar di SD ini. Nah, dari 2 formasi yang ada, ini dari satu guru honorer ini akan mengunci satu formasinya teman-teman. Dan untuk satu formasi yang tersisa ini nanti dibuka untuk pendaftar dari sekolah negeri lain yang tidak ada formasinya, ini bisa mendaftar di sini ya. Namun dari teman-teman di sini tidak perlu khawatir ya, karena di sini teman-teman itu hanya cukup memenuhi passing grade saja untuk mengisi kekosongan satu formasi. Sementara untuk satu formasi yang kosong ini nanti akan diperebutkan oleh teman-teman pendaftar dari sekolah lain. Selanjutnya di sini untuk sekolah yang ketiga. Di sini ada 3 formasi, kemudian ada 2 guru honorer. Pada tes tahap 1 ini teman-teman, di sini 2 guru honorer ini nanti akan berjuang dengan dirinya sendiri ya. Nah, berjuang dengan dirinya sendiri karena di sini ada 3 formasi. Jadi satu guru honorer ini mendapatkan satu formasi,
Kemudian satu formasi yang tersisa, karena formasinya ada 3 dan guru honorernya hanya ada 2, jadi satu formasi akan diperebutkan oleh pelamar dari luar. Jadi sangat beruntung sekali teman-teman bagi sobat-sobat semuanya yang termasuk pengunci formasi ya di sekolah induk masing-masing. Nah, hanya cukup memenuhi passing grade saja untuk lolos seleksi P3K Guru tahun 2021. Jadi yang pertama ini adalah guru honorer yang mengunci formasi di sekolah induk. Dan selanjutnya teman-teman, yang kedua yang berpeluang besar untuk lolos tes tahap 1 P3K Guru ini adalah guru honorer yang mendapatkan afirmasi teman-teman. Sesuai dengan peraturan yang sudah sering kita bahas, yang dimaksud dengan afirmasi ini adalah seperti ini ya. Pada seleksi P3K Guru 2021 akan diberikan tambahan nilai atau afirmasi pada penilaian kompetensi teknis dengan kriteria tertentu. Adapun jenis-jenis tambahan nilai atau afirmasi ini adalah ini teman-teman. Bagi teman-teman yang memiliki sertifikat pendidik ini otomatis 100% ya lulus ya. Nah, ini dari nilai maksimal kompetensi teknis. Di sini berlaku untuk semua peserta yang memiliki sertifikat pendidik yang linear dengan formasi yang dilamar. Nah, artinya bagi sobat-sobat semuanya, guru honorer yang mendapatkan afirmasi Serdik 100% ini nanti di kompetensi teknis yang untuk persentasenya itu ada 60% ya dari keseluruhan penilaian untuk seleksi P3K Guru, baik itu tahap 1 maupun tahap 2 dan juga tahap 3. Meskipun teman-teman yang memiliki sertifikat pendidik dan juga diakui, di sini tetap wajib ya untuk mengerjakan tes kompetensi teknis. Dikarenakan kalau misalkan tidak mengerjakan, ini dianggap tidak mengikuti ujian ya. Kemudian teman-teman yang memiliki usia ya, usia di atas 35, ini mendapatkan afirmasi 15%, kemudian disabilitas 10%, kemudian tenaga honorer kategori 2 ini adalah 10% teman-teman. Jadi sangat beruntung sekali bagi teman-teman yang memiliki sertifikat pendidik ini ya, afirmasi dengan nilai 100%. Apalagi kalau teman-teman ini selain mempunyai serdik, ini juga kalian itu bisa mengunci formasi ya. Selanjutnya yang ketiga teman-teman, yaitu sangat beruntung sekali bagi teman-teman yang lulus passing grade berperingkat terbaik ya. Nah, di sini ini adalah meskipun tidak mengunci formasi teman-teman, ini akan juga sangat berpeluang besar ya untuk lolos tes tahap 1 P3K Guru tahun ini. Nah, kita ibaratkan gini teman-teman, misalkan di sini di SDN Ngawi 1 di sini tidak ada guru honorer, artinya tidak ada guru honorer yang memiliki ijazah yang linear untuk mendaftar di SDN Ngawi 1. Sementara di sini ada satu formasi ya. Nah, ada satu formasi namun tidak ada guru honorer yang bisa mendaftar di sana. Sementara di SDN Ngawi 2 di sini ada 3 guru honorer teman-teman. Namun di sana tidak ada formasi ya. Nah, di sana misalkan kita umpamakan untuk nama-nama guru honorernya ini adalah misalkan ada Randy, kemudian ada Siska, kemudian juga ada Rahma teman-teman. Jadi di sini dari kawan kita, yaitu dari 3 guru honorer yang dari SD Ngawi 2 tidak ada formasi. Ini misalkan saja mereka semua mendaftar di sini ya. Nah, mereka semua dari Rahma, Siska, Randy ini adalah mendaftar di SDN Ngawi 1. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini nanti akan di-ranking ya, siapa saja yang nanti bisa mendapatkan passing grade dan juga nilai tertinggi. Dari kompetensi tes yang ada pada tahap 1, di sini misalkan untuk Rahma, teknisnya mendapat 300, kemudian manajerial sosiokultural 150, wawancara sekian, dan dia ini dapat lolos passing grade ya. Kemudian Siska ini misalkan tidak lolos passing grade. Kemudian untuk Randy di sini lolos passing grade. Nah, di sini lulus passing grade dengan berperingkat terbaik ini berpeluang lolos ya yang di tes tahap 1 ini teman-teman. Jadi kalau misalkan seperti ini ya, sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi kalau misalkan di sini misalkan saja dari ilustrasi ini dapat kita simpulkan. Jadi kalau misalkan tidak lolos passing grade, ini kita anggap yang atas nama Siska ini kita silang ya. Jadi tidak kita perhitungkan teman-teman. Kemudian dalam peraturan yang ada ini adalah kalau misalkan dari di sini kita ketahui antara Rahma dan juga Randy
ini mendapatkan nilai akhir yang sama ya, mendapatkan nilai akhir yang sama, mereka sama-sama lolos passing grade. Nah, kalau misalkan dari teman-teman ini mendapatkan nilai akhir yang sama dan sama-sama lolos passing grade, ini nanti akan untuk penentuan kelulusannya itu didasarkan pada nilai kompetensi teknis yang paling tinggi ya, itu yang mengisi kekosongan formasi. Nah, di sini kita lihat Rahma dan Randy sama-sama mendapatkan nilai 300 ya. Nah, ini masih sama. Kemudian dalam peraturan yang ada, kalau misalkan dari nilai teknis ini masih sama, maka didasarkan pada nilai manajerial dan juga sosiokultural yang paling tinggi. Nah, dengan demikian teman-teman, di sini nilainya Randy ini adalah 160 ya. Nah, di sini Rahma 150. Artinya di sini nanti yang bisa mengisi kekosongan formasi ini adalah yang bernama Randy ini, teman-teman. Nah, ini. Kalau misalkan di sini nilai kedua mereka sama, ini nanti gimana? Didasarkan pada nilai wawancara. Kalau wawancara juga masih sama, didasarkan di ranking dari berdasarkan usia, teman-teman. Namun di sini untuk Rahma tidak perlu khawatir ya, karena di sini untuk nilai passing grade yang sudah dia dapatkan yaitu 485 dengan perincian nilai sekian ini dapat digunakan lagi ya untuk penghitungan penilaian pada tes tahap 2, teman-teman. Jadi sangat beruntung sekali bagi sobat semuanya yang masuk dalam 3 kategori ini ya, yaitu yang pertama mengunci formasi, yang kedua ini adalah teman-teman yang mendapatkan afirmasi, dan juga ketiga bagi teman-teman yang lolos passing grade dengan peringkat yang terbaik. Meskipun demikian sobat semuanya, janganlah kita merasa lengah ya. Kita harus senantiasa belajar dengan keras dan juga diiringi dengan berdoa. Semoga sobat semuanya menjadi rezekinya ya untuk tahun ini bisa keterima dalam seleksi P3K Guru tahun 2021. Sekian sobat semuanya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.